kita tuh harus belajar dari sikap kita, Miss. Nah, sikap kita itu dijaga dari sopan santun. Sopan santun itu mempengaruhi nilai. Kalau misalnya nih, nilai dia 40, tapi sopan santunnya tinggi, tetap aja di rapornya itu tetap tinggi. Ya walaupun gak tinggi-tinggi amat. Benar. Selamat pagi sahabat Intips, jumpa lagi dengan Miss Lisyana di podcast Intips, Inspirasi, Talenta, Inovasi, Prestasi Sariputra. Hari ini Miss Lisi didampingin Miss Julia Putri dan Garneta dari kelas 5 di SD Nasional Sariputra ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Nama budaya. Oke, ini kita berjumpa di studio podcast ini pertama kali. Iya. Gak tegang kan ya? Gak harus relax ya. Iya benar ya Garneta ya, kita relax, kita berbincang santai. Oke, hari ini Miss Julia Putri akan membawakan materi inovasi pembelajaran deep learning dalam mapel seni musik sekolah dasar. Yuk kita dengerin ya, Miss Putri akan menjelaskan kepada kita. Silakan Miss Putri. Oke, terima kasih ya Miss Lisi ya. Iya. Sebelumnya izin ini saya mau menyampaikan itu sekedar sharing ya. Bukan maksud menggurui juga, karena saya yakin nih guru-guru di luar sana pasti hebat-hebat juga nih Miss untuk mendalami apa itu deep learning ya. Jadi di sini kalau kita berbicara deep learning itu ya, sebenarnya istilah ini itu sudah kita terapin Miss. Cuman muncul baru sekarang nih sebutan deep learning. Sebenarnya sudah kita terapkan tanpa kita sadar gitu. Jadi di deep learning ini ada 3 sih poin utamanya ya. Kita sebagai guru itu harus bagaimana menerapkan si meaningful learningnya. Terus bagaimana kita menerapkan mindful sama joyful ya. Dalam pelajaran yang ya mungkin ya kita harus menyesuaikan lah sama kurikulum. Sekarang kan nggak berubah tuh Miss. Iya. Deep learning itu bukan kurikulum ya. Iya. Dia cuman bagaimana nih cara kita sebagai guru nih membuka 3 karakter ini untuk kita terapkan di kelas kita gitu. Nah kita bahas satu-satu, mungkin singkat aja. Kalau bagi saya sih, saya pelajarin sebelumnya bahwa kalau dalam mindful atau itu ya berkesadaran ya Miss ya, itu lebih ke olah pikir. Lebih ke olah pikir. Bagaimana kita itu seorang guru mampu nih mengatur atau mengajak anak-anak itu untuk berpikir yang lebih positif, berolah pikir yang lebih, ya aku sebagai siswa tuh harus ngapain sih? Nah, hal ini sebelumnya kenapa tadi saya bilang sudah ada, karena waktu saya baru menjadi guru di Sariputra, ternyata Sariputra udah duluan. Iya, sebelum ada muncul kata deep learning, sudah mindful, mereka sudah diajarkan. Melaksanakan mindfulness ya. Iya, mindfulness. Yang pagi-pagi itu loh Miss ya, anak-anak duduk diam, duduk hening. Wah bagus ini loh. Kaget saya, wah ternyata sekolah ini sudah menerapkan lebih dulu. Jadi dari situ saya belajar arti pola pikir, arti mengolah pikiran. Oh, saya harus sadar kalau saya sebagai guru nih tentu. Nah, guru itu bukan hanya muluk-muluk masalah gimana apa feedbacknya atau gaji yang saya dapatkan, tapi bagaimana cara kita sebagai guru tuh menjadi berguna dulu sih Miss kalau saya. Guru itu tidak diukur dari materi ya, bukan saya seperti sombong ya, oh mentang-mentang Miss Putri, enggak. Tapi ya bagi saya guru itu jangan tergantung pada percuma jadi guru materinya dikit. Tapi yang harus sadar itu kita itu sebenarnya memiliki peran penting. Betul. Kalau nggak ada kita siapa lagi Miss? Siapa lagi yang mau menyelamatkan generasi? Istilahnya kan gitu Miss. Meskipun kesannya kayak seperti apa sih sombong banget gitu kan. Nggak peduli materi ya, bukan seperti itu maksudnya. Jadi pola pikir yang kita bentuk itu harus positif dulu nih. Oke, aku sebagai guru itu memang bagi orang sedikit ya gajinya ya katanya, tapi di balik itu kan maknanya besar. Ada anak yang butuh kita, Miss. Nah, di situ biasanya kalau Miss Putri nih, kalau Miss Putri sedikit cerewet di bagian mindfulnya. Bagaimana Miss Putri harus mencuci nih bahasa itunya, mencuci otak anak-anak nih Miss, biar mereka sadar. Kamu itu harus berkesadaran sebagai siswa gitu Miss. Harus sadar aku ini ngapain di sekolah.
aku duduk ini ngapain, lagi ngapain ya, kerjain Miss? tugas kah, istirahat kah gitu dari ya. rumah itu abis mandi bangun tidur ke sekolah ngapain gitu. Itu kan yang harus diterapin guru ya. Jadi di situ biasanya saya mungkin nanti bisa kita tanya langsung sama anak ini nanti. Biasanya saya selipin di motivasi dulu sih Miss kalau di bagian mindfulnya. Mindfulnessnya ya, saya ajak mereka dari kehidupan mereka sendiri. Coba kalian lihat di luar sana, teman-teman kalian banyak yang kurang beruntung loh nak. Ada yang di jalan ya kan Miss ya, ada yang di jalanan gitu. Mereka pengen sekolah gitu, tapi gak mampu gitu ya. Tidak berkesempatan seperti kalian gitu loh. Orang tuanya masih ada kadang, cuma diajak ya kita seperti kehidupan kita lah, anak-anak disuruh berpikir dulu Miss biar dia oh iya ya gitu. Oh ternyata aku lebih beruntung ya. Terus kedua nanti saya motivasiin. Kalau sama Miss Putri gini Miss, kalau sama Miss Putri ini Miss Lisi, Miss Putri tidak melihat anak-anak ini baik Garneta atau siapapun yang di kelas 5 ya, atau di 1 sampai 6 ya, saya kebetulan 1 sampai 6, tidak hanya melihat kalau anak itu hanya dari nilai. Nah misalnya nih dapat 100, oke, kita kulik lagi nih yang lainnya Miss. Di deep learning kan kita harus ngulik tuh, harus adil sebagai guru. Bisa jadi memang mereka ada yang dibutuhkan selain nilai. Jadi karakter anak ini kan berdiferensiasi ya bahasa pendidikannya. Ada anak yang pintar praktek nih. Ada anak yang karakternya bagus sekali. Ada juga anak yang hanya teori bagusnya, di praktek dia kalah, di karakter dia butuh bimbingan istilahnya. Butuh bimbingan ya Miss, bukan nakal atau sebagaimana, nggak butuh bimbingan. Nah, di pola pikir awal tadi di deep learning yaitu mindful, itu tugas kita. Kamu itu kalau masalah belajar seni musik jangan takut dapat nilai rendahnya, saya bilang. Tapi harus sadar dulu kalau aku sekolah itu harus nurut sama guru, harus sopan gitu. Terus kalau yang masalah nilai itu pasti Miss Putri kasih, Miss Lisi. Pasti ada nilai plusnya bagi mereka yang mungkin tertib. Selalu mengerjakan tugas. Meskipun nilainya mungkin tidak 100 nih. Pasti Miss, kan mereka pertemuannya banyak sama saya. Nggak mungkin kan 20 yang dimasukkan ke lapor. Nah, jadi saya tuh banyak memotivasi mereka tuh dari situ. Terus juga saya ada kata motivasi ya Garneta. Miss pernah ngomong, kalian itu tidak ada yang bodoh Miss. Karena itu tidak ada yang bodoh. Jadi itu yang saya pikirkan ke otak mereka dulu pagi-pagi itu. Kalian itu tidak ada yang bodoh nak. Kalian itu hanya memiliki potensi yang beda. Miss menghargai kalian pintar matematika, ya nggak Garneta? Tapi tidak pintar seni musik. Miss hargai, tapi tolong saat belajar seni musik sadar kalau kalian sedang belajar seni musik. Usaha saja dulu ya, nggak Garneta. Coba gimana coba kalau Miss Putri omong tuh atau motivasi nih pagi-pagi, gimana? Coba. Kayak kita tuh harus belajar dari sikap kita Miss. Nah sikap kita itu dijaga dari sopan santun. Sopan santun itu mempengaruhi nilai. Kalau misalnya nih nilai dia 40 tapi sopan santunnya tinggi, tetap aja di rapornya itu tetap tinggi. Ya walaupun gak tinggi-tinggi amat. Benar. Jadi memang sikap itu pengaruh ya. Mau nilainya tinggi tapi sikapnya gak bagus, itu juga nggak baik. Nggak baik. Karena dalam pergaulan itu kan kita butuh sikap-sikap yang baik. Bagus ya. Garneta ini ikut eskul sama Miss Putri. Iya, ikut seni musik. Terus kamu udah berapa lama nih? Kayak baru Agustus ini sih Miss. Baru Agustus ini. Tapi happy ya? Iya. Tentunya sudah tahu nih alat-alat musiknya apa aja. Sudah kenal. Contohnya apa aja nih? Kayak drum, bells, cymbal, pianika, dan juga ada bass, juga ada CG. Suka praktek ya saya lihat ya Miss Putri ya. Harus itu Miss. Iya betul sekali. Kalau cuma di kelas bosen, bener nggak Garneta? Jadi kalau prakteknya musik sama yang lain apa nih? Ada nggak? Kayaknya nggak tahu sih Miss. Dibarengin dengan tari atau apa gitu ya? Ada. Keren sekali ya Miss Putri ya. Di sini mungkin juga timbul pertanyaan nih. Apakah memang untuk penguasaan deep learning ini memang
harus ada nih semua ya Miss ya Putri pasti ya. Semua guru tuh pasti tetap harus menguasai dan mereka harus tahu nih anak-anak itu yang mana yang berpotensi. Jadi sebetulnya kalau mau dikaitkan deep learning dengan pembelajaran yang lama itu kan seolah-olah anak itu kosong, sehingga apa aja itu harus dimasukin, semua materi, semua pelajaran. Tapi dengan adanya deep learning kan kita bisa melihat nih sebenarnya semua anak itu pintar, hanya aja mereka belum menemukan bakat. Mereka belum paham, belum terkonsep. Makanya nih guru-guru lah yang harus memang berjuang untuk ini ya. Iya Miss, itu pasti itu tadi yang saya sampaikan. Jadi sebelum kita mulai materi kan harus diisi dulu otaknya, harus diisi dengan kata-kata positif. Jadi mereka kan, wah ternyata Miss Putri mengakui loh kalau aku itu memiliki potensi gitu. Ada hal yang harus aku tunjukin nih berarti kalau Miss Putri sudah percaya gitu. Seperti yang anak-anak memilih eskul musik, iya kan? Berarti kan itu seperti Garneta sudah tahu nih, sudah bisa dilihat oh dia suka di musik, kita bangkitkan semangatnya, ya Garneta ya. Kita kasih ruang Miss. Iya betul, kasih ruang untuk memilih juga menyukai musik yang mana, ya Garneta ya. Nah kalau saya boleh tahu nih Miss Putri, bagaimana penerapan deep learning ini bisa mendorong siswa itu lebih kreatif? Nah Nah tadi kan kita sudah bahas nih yang pertama tuh Miss, ada 2 poin lagi yang akan kita sampaikan nih. Yang itu adalah yang kedua itu adalah meaningful atau bermakna. Yang terakhir itu nanti ada joyful itu berarti harus bahagia, menyenangkan. Jadi nah tantangan bagi saya itu ya berpaku pada TP juga ya, misalnya tujuan pembelajaran itu apa. Jadi kita tidak melupakan si tujuan tadi. Kita oke lah nih nerapin deep learning, ternyata melenceng dari tujuan pembelajaran. Nah dari situ saya biasanya mengkonsepkan dulu nih kira-kira kemarin saya waktu itu ada materi tempo dan dinamika. Nah saya mengetes dulu nih istilahnya itu seperti diagnosis awal. Kira-kira anak-anak sudah paham belum nih tentang tempo sama dinamika gitu. Nah setelah itu ternyata hasil diagnosis awalnya ya Garneta ya, di awal ada Miss kasih kan waktu itu ternyata masih banyak yang kurang paham. Si A sampai Z misalnya, anaknya kan beda tuh Miss, per kelas beda. Jadi saya tahu nih kelemahan ini di mana. Ada yang kelemahannya di sini. Oke, setelah itu saya konsep bagaimana nantinya si tempo sama dinamika tadi di kelas selanjutnya bisa mereka ikuti dengan baik. Gitu. Jadi pembelajaran bermakna yang saya konsep itu adalah saya membuat suasana kelas itu tidak seperti kelas, tapi seperti taman bermain, tapi konotasinya bukan kayak bermain yang tidak positif ya. Belajar sambil bermain lah gitu ya. Jadi kelas bermain itu bukan artinya main aja terus Miss Putri lihatannya seperti itu. Padahal penerapan yang saya terapkan itu bukan bermain saja. Betul. Ada hal yang mau saya ambil dari konsep itu, yang itu hafalan ya. Pertama kan saya banyak hafalan sebelum praktek. Nah dulu sebelum saya belajar banyak tentang deep learning ini, saya hafalannya ya face to face Miss. Garneta maju atau siapa maju hafalan. Nah nyatanya pas mereka diterapkan seperti itu ya ada yang lupa, ada yang ngintip, atau ada bosan juga kali ya. Bosan, terus yang lain ribut. Betul. Nunggu giliran ya Miss, ribut. Aduh kelas nggak kondusif. Iya. Harus ubah konsep nih. Nah di deep learning kan udah diajarkan bagaimana cara kita untuk memberikan contoh, gini loh pembelajarannya asik gitu. Di dalam deep learning itu di seni musik. Nah saya ambil contoh tadi di tempo dan dinamika. Nah, jadi sebelumnya saya kasih dulu nih sebelum game. Tahu nggak arti dalam kehidupan sehari-hari kan saya maknain dulu nih. Tahu nggak tujuan kalian harus dapat nilai di materi-materi tempo dan dinamika itu harus bagus untuk apa? Nggak tahu Miss kata mereka ya. Nggak tahu Miss kata Garneta. Kalau kamu nih tidak tahu tempo, kamu untuk melakukan apapun aja pasti gelabakan, pasti miss. Contohnya saat kamu pacaran nih. Saat paduan suara, kamu pasti kesulitan saat kamu jadi anggota padus. Karena kamu gak tahu tempo lagu. Pasti lagunya di mana, kamu nyanyi di mana. Alhasil apa nak? Kamu kena marah wali kelas. Gitu. Terus yang kedua, dinamika. Tahu gak kalau suara manusia itu ada
bisa rusak gitu saya bilang kan. Iya. Saya nakut-nakutin sih, tapi positif maksudnya. Iya. Tahu nggak Miss? Suara Miss pernah hilang loh. Kenapa? Dinamika suara Miss keras terus gitu. Jadi pita suara Miss rusak nih nanti kalau misalnya keras terus. Bisa ya Miss katanya. Jadi saya berpikir untuk mereka itu menalar dulu Miss. Gunanya untuk belajar tempo sama dinamika itu apa? Cuman untuk nilai kah? Oh ternyata bukan. Di dalam kehidupan ada. Saat kamu misalnya bernyanyi misalnya. Disuruh nyanyi. Atau disuruh upacara membaca teks. Undang-undang atau apa ya MC kan ada temponya Miss. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak itu pasti temponya kebingungan. Temponya cepat terus ceritanya terus temponya lambat banget. Pernah nggak dengar tak kawannya itu baca undang-undang lambat sekali. Jadi temponya itu yang tidak ditempatkan pada semestinya. Jadi oh ternyata ada ya Miss dalam kehidupan kita. Ya ada gitu. Nah dalam agama apa? Misalnya dalam agama Buddha. Biasanya anak-anak baca itu ya Miss? Parita. Doa itu ya. Doa. Itu kan harus ada dinamikanya nak. Ada nggak kamu disuruh teriak-teriak? Enggak Miss, harus dengan suara yang bagus. Ada dinamika suaranya. Iya. Temponya juga harus pelan ya Miss ya. Nah dalam agama manapun kalau doa itu pasti harus pelan ya. Menghayati lah ya. Jadi itu loh maknanya Miss gitu loh. Jadi itu dulu yang saya jadi setelah mereka tahu fungsinya baru mereka aku mau deh Miss belajar tempo. Nah baru kita nanti masuk ke joyfulnya nih. Jadi tidak muluk-muluk harus gini loh Miss menyampaikan tuh misalnya ya guru-guru semuanya mungkin misalnya sebelumnya kita nyampein seperti ini Miss. Anak-anak harus dapat nilai 100. Harus mencapai KKM. Tujuan pembelajaran tipe 1, 2, 3 itu harus nyampe KKM nih. Kalau nggak KKM remedial. Tapi anak-anak kan nggak tahu fungsinya apa misalnya. Saya juga dulu pernah Miss ngalamin pribadi belajar matematika. Ternyata di dunia kerja kan nggak ada tuh yang X kali Y kali nggak ada ya Miss itu nggak ada. Nah mungkin dulu itu tidak disampaikan fungsinya untuk kehidupan. Ternyata setelah saya lihat YouTube ternyata ada loh Miss fungsi kita belajar matematika itu yang X kuadrat ya mungkin ya Y terus ternyata itu adalah untuk pola pikir atau daya pikir kita itu lebih gimana lebih cepat lebih tajam atau lebih teliti lebih teliti meskipun di dunia kerja nggak ada loh Miss Lisi. Jadi ini loh maksud saya tadi kayak ngajarin tempo tadi. Oh ternyata dulu aku pernah ngomong jujur nggak guna MTK itu Miss karena nggak dipakai. Yang dipakai itu paling ya hitung-hitungan duit ya Miss ya. Misalnya nih duit segini berkurang berapa. Oh ternyata setelah deep learning baru tahu ternyata omonganku salah gitu. Ternyata ada loh maknanya gitu. Ada maknanya. Oke. Nah baru kita masuk ke joyful tadi Miss. Joyful learning. Setelah kita ajak anak-anak nih. Oke Miss aku mau katanya. Nah dalam main musik kan juga harus ngerti tempo tuh Miss. Main pianika. Kalau nggak itu anak-anak sembarangan main pencet do re mi apa itu. Terus niupnya keras terus peka kan kuping kadang membuat berisik gitu. Seharusnya musik itu tidak berisik. Harus ada dinamika, harus ada harmoni. Nah, saya ajarkan. Kamu pengen jadi pemain musik nggak? Besok kita kelas 6 nih. Ini Garneta masih kelas 5 ya. Nanti kelas 6 ada praktek musik loh. Kalian main musik. Mau Miss, aku mau main drum. Pahami dulu tempo dinamika saya bilang. Nah, saya masukkan ke joyful tadi yang tadi sudah saya bilang ke Miss Sisi. Saya ada banyak hafalan untuk materi musik. Salah satunya itu adalah estafet ya. Ya, estafet dinamika. Hafalan estafet. Hafalan estafet itu materinya bisa random Miss, bisa kita tukar. Tapi sistemnya estafet. Jadi karena saya belajar dari kesalahan saya dulu, belajarnya hanya face to face, hafalannya saya ubahlah jadi games. Nah, mungkin Garneta bisa ceritain games yang estafet itu gimana tuh kemarin? Gimana coba. Tuh? Jadi estafetnya itu Miss Putri menyanyikan lagu misalnya Indonesia Raya dengan cepat, tetapi temponya itu lambat, kecil atau lembut gitu ya. Nah, dinamika nak? Itu dinamika maksudnya. Nah, habis itu nanti kita tuh mendengarkan. Nah, kalau sudah selesai, Miss Putri selesai nyanyi tuh baru temennya lari membisikkan jawabannya.
lari sampai ke ujung. Itu dicari kertas-kertasnya yang tulisan keras, lembut, cepat, lambat. Nah nanti dilari ke Miss Putri. Nah kalau benar, yang paling cepat benar, nah itu baru dapat poin. Oke, gak bosan kan nih Garneta begitu ya? Seru banget ya. Daripada pembelajaran di kelas yang hanya tanya jawab, menulis ya Garneta ya. Selain itu nih, Miss mau tanya nih, makin seru nih ya sahabat Intips ya. Kita kedatangan memang anak murid SD Sariputra yang juga nih ya, lupa mengingatkan, Garneta kemarin baru menang mendongeng. Iya. Wah, seru ya. Kamu juga bisa mendongeng ya ternyata ya. Iya. Selain musik, tadi apa? Dance, dongeng, dan dongeng. Seru sekali. Kemudian nih, Miss mau nanya, tentunya Garneta memilih eskul musik karena hobi. Iya, hobi saya itu kayak main pianika juga pernah. Cuma saya lebih suka ke nari yang CG itu loh, bendera. Oh gitu. Karena ini digabung ya Miss ya, antara musik dan tari tadi ya. Miss Putri juga mengajar sendiri tari itu. Oke. Yang kemarin saya lihat di lapangan lagi latihan itu. Iya. Itu untuk apa ya Miss? Nah yang untuk musik itu untuk lomba pianika Miss, pianika nasional. Yang setiap hari Jumat itu eskul tari. Oh seru ya. Kalau untuk agendanya sih paling untuk open house kita nanti nih. Iya. Sini Sariputra ada open house nih. Iya, nanti ditunggu ya. Tanggal 4 Oktober. Itu tuh nanti. Iya, benar sekali. Berarti nanti tampil. Ya. Dan yang untuk ini nanti lombanya berarti di bulan apa? Musik ya? Iya. Musik itu di akhir bulan ini, tanggal 30. Di akhir bulan ini. Oke. Di persiapan. Wah, seru. Ini semoga menang ya Garneta ya. Semoga semua berjalan dengan baik. Oke, baik sahabat Intips. Demikian materi yang disampaikan oleh Miss Yulia. Tentunya semoga sangat bermanfaat buat guru-guru dan juga buat anak-anak kita di sekolah Sariputra ya Miss Yulia ya. Mungkin ada sedikit juga yang mau Miss Yulia sampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Miss Lisi. Mengenai apa yang tadi sudah saya sampaikan itu sebenarnya jangan takut untuk mencoba. Saya juga baru belajar. Kalau untuk disandingkan oleh guru-guru yang lebih mengabdinya lebih lama, mungkin saya juga banyak kurangnya Miss ya. Cuma di sini saya hanya bermaksud untuk menginovasi aja sih sebenarnya. Gimana sih kita sebagai guru itu menciptakan suasana nih, kita mengajak anak-anak untuk harus berpikiran positif dulu, anak-anak harus sadar dulu ya Miss ya. Kalau mereka itu adalah calon-calon masa depannya nanti ini. Betul. Dengan cara kita sendiri. Terus juga saya juga belajar bagaimana caranya menghargai anak-anak. Jadi jangan sampai ada judge untuk anak-anak itu kalau kamu itu bodoh, kamu itu tidak bisa, kamu itu tidak bisa masuk seni musik saya gitu. Ternyata anak-anak itu sebenarnya ada potensi, cuman pandai-pandai kita saja yang menempatkan. Contohnya mungkin ada yang praktek, ada yang teori, ada yang public speakingnya, mungkin ada yang ya macam-macam gitu, Bapak Ibu guru semuanya. Yang terakhir juga bagaimana nanti kita itu sebenarnya tidak melupakan tujuan pembelajaran kita, tapi kita tetap menerapkan apa itu namanya bahagia bagi anak-anak gitu. Iya, joyful learning tadi ya. Ada masanya memang kita itu nerapin nih teori, mencatat itu tidak boleh ketinggalan juga ya Miss ya. Tidak boleh main terus juga, harus imbang. Di kelas saya pun juga ada mencatat, ada masanya teori. Cuma nanti saat refreshing ya, selain apa ya namanya ice breaking, selipinlah untuk praktek-praktek yang memang berbentuk games. Jadi anak-anak tuh mudah ingat ya. Iya, memahaminya juga lebih enak. Sama-sama belajar lah. Intinya saya di sini itu cuman berbagi ya Miss ya. Bukan maksud pembelajaran Bapak Ibu guru gimana gitu salah atau kita sama-sama belajar gitu. Mungkin saya juga baru belajar juga sih, masih muda juga Miss. Di guru masih seumur jagung kayaknya ya. Tapi tetap harus semangat ya Miss ya. Untuk mencerdaskan anak-anak kita ini sekali. Oke, itu aja sih pesannya. Jangan untuk jangan pernah patah semangat. Meskipun ya kita sebagai guru ini harus sering-sering berpositif thinking lah Miss ya. Oke, bagus sekali ya dari Miss Yulia ya. Dan mungkin juga sedikit pesan dari Miss Lisi ya. Kita ini juga
tidak hanya mempersiapkan siswa itu untuk bertahan, tapi kita ingin mereka itu aktif mengambil peran, gitu ya Miss Yulia ya. Biar mereka juga mengetahui potensi diri mereka itu apa sih gitu. Inilah tujuannya gitu. Oke, bagus sekali ya. Garneta gimana? Happy hari ini? Happy. Oke, kita sampai di sini dulu sahabat Intips. Semoga pembelajaran deep learning juga sangat bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk di dunia pendidikan yang utama ya Miss Yulia ya. Oke, sampai di sini dulu sahabat Intips. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.